Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa setiap harinya, setiap konten-konten saya selalu berikan yang terbaik buat teman-teman semua, dimanapun teman berada, sesuai dengan doa dan harapan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada alam semesta, pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pada Tuhan. Baik teman-teman, doa saya itu buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman itu setiap harinya semakin bertambah hari, teman-teman semakin tambah semangat, tambah bangkit, tambah fresh, tambah sembuh, dan sampai benar-benar pulih, sembuh total. Itu doa saya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, di channel tentang edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Itu channel Kang Sunardi bersama saya, yaitu Kang Sunardi teman-teman. Baik teman-teman, di sini kami akan mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya. Sekali lagi, di sini saya berbicara bukan ahli obat ataupun ahli medis, tapi saya di sini berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder dan hipokondria. Di sini saya bukan ahli dan apalagi dokter teman-teman, bukan ahli obat, bukan ahli medis, dan bukan dokter. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD yang akibat oleh anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya, dan saya di sini sebagai berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder sebagai penyintas, dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi, video edukasi dan motivasi ini teman-teman bisa menjadi wasilah teman-teman, bisa menjadi wasilah agar teman-teman itu bisa bertambah semangat, bertambah bangkit, bertambah jauh lebih baik lagi, dan benar-benar sampai sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi. Ini menjadikan salah satu wasilah buat kalian, biar kalian seperti bangkit teman-teman, bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini ya, buat teman-teman, bagaimana caranya perlu dipahami teman-teman ya. Sensasi anxiety psikosomatik, sensasi anxiety psikosomatik disorder ini teman-teman perlu kalian ketahui bahwa kecemasan berlebih itu harus yang kalian pahami itu teman-teman ya. Seperti contohnya teman-teman, ini kan tentang video motivasi dan edukasi agar kalian bisa tersugesti oleh video-video saya. Makanya di sini kami memberikan salah satu tema buat kalian, sensasi ya kan, sensasi anxiety psikosomatis ataupun psikosomatic disorder, kecemasan yang berlebih itu ya Pak teman-teman, yang harus dipahami. Satu, ketika tremor. Kedua, gemetaran ataupun keringat dingin. Terus yang ketiganya sering kedutan di bagian seluruh tubuh ya kan, seluruh tubuh ya, dari kepala sampai ke ujung kaki sering kedutan. Terus yang keempatnya sesak napas agak sedikit berat dan seperti kayak sesak gitu ya. Yang kelimanya selalu mimpi buruk. Yang keenamnya itu takut mati ataupun yang selalu berlebih takut matinya. Terus yang ketujuhnya apa-apa dikit pikirannya takut ya, takut apa namanya? Pokoknya serba takut terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya belum siap untuk mati kayak gitu tuh teman-teman ya. Yang kedelapannya yang selalu was-was teman-teman. Nah, kami di sini akan memperjelas buat teman-teman para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Kalian perlu dipahami, semua sensasi yang kalian rasakan, yang seperti saya tadi katakan teman-temannya, dari tremornya gitu, dari was-wasnya, takut mati dan sebagainya, khawatirnya, cemas yang berlebih, teman-teman sekarang nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman, apapun sensasinya itu sama sekali tidak berbahaya. Tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu was-was lagi, nggak perlu cemas lagi. Hanya perlu kalian itu hanya bisa mengalihkan pola pikiran negatifnya. Jangan sampai kalian terkontaminasi gara-gara sensasi, gara-gara pikiran negatif itu teman-teman. Nah, dari sensasi yang tadi saya katakan, tremor, was-was, bukannya tremor lagi. Ketika tremor, selain tremor lagi, itu keringat dingin yang nggak jelas, jantung berdebarnya sangat ekstrim ya, terus juga kedutan seluruh tubuh. Itu kan sebetulnya bikin apa namanya, suasana pikiran tuh semakin horor teman-teman, semakin horor, semakin kalian tuh tidak bisa berpikir dengan rasional sama sekali. Itu wajar karena kita lagi menghadapi panik, terutama yang pertama tremor, gemetaran, keringat dingin,
terus juga apa namanya, sesak nafas. Dari sebagai sesak nafas, BP buruk. Saya jelaskan. Yang pertama teman-teman, tremor. Kenapa kita kurang tremor? Tremor itu teman-teman sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Dulu sebelum kita terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, tremornya ini teman-teman sebetulnya hal yang wajar. Ada beberapa faktor. Kemungkinan 95% itu tremor itu daripada kita telat makan. Contoh telat makannya bukan telat makan 2 jam 3 jam, tidak. Kita ini belum sarapan teman-teman. Kita itu belum sarapan. Biasa sarapan jam 8. Biasa sarapan itu kita jam 9 deh. Oke lah, paling telat jam 10 ya. Sekarang kita sarapannya itu diganti oleh jam makan siang, ya. Itu. Nah, terkadang dulu itu waktu zaman kita sekolah belum apa namanya? Belum sarapan. Itu punya yang namanya tremor itu ada. Gemeter gimana, tapi kita rasional karena dulu belum terkena anxiety disorder. Jadi oh iya gue belum makan. Kita masih bisa cuek, masih bisa asik berbicara sama teman-teman, bicara dengan saudara, bicara dengan lingkungan, masih asik, masih bisa terlupakan. Tapi di saat kalian sekarang udah terkena anxiety disorder, bahkan sesuatu hal yang aneh semacam kayak tremor itu dianggapnya sesuatu yang wah dari bagi orang-orang yang punya pemikiran anxiety disorder. Waduh, gue tremor. Ini kenapa nih? Nah, kenapanya ini selalu berjalan pikirannya, kenapa ada apa, what happened, aya naon, ono opo, berjalan teman-teman. Nah, pola pikir yang negatif ini kalian tuh harus pandai bisa mengalihkan pola pikiran negatif dengan cara memberikan satu. Yang pertama, kalian harus bisa memberikan afirmasi yang positif. Saya tuh nggak apa-apa. Oh iya, wajar dong kita belum makan. Lagi pula juga teman-teman, tremor segimana sih parahnya tremor? Segimana sih parahnya tremor? Itu tidak apa-apa. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Tenang aja, kalian nggak perlu takut itu dari tremor. Nah, selain daripada belum sarapan ataupun dikatakan belum atau makannya telat, teman-teman, diganti biasa kita sarapan pagi, terus siang lewati zuhur ataupun jam 1 siang dan sebagainya, itu wajar. Yang tremor yang kedua, biasanya khawatir, takut, cemas yang berlebih, itu bisa menimbulkan tremor juga. Tremor karena kita pikirannya lagi takut, khawatir, nama-nama tremornya gitu kan. Waduh, ini gimana? Jadi seolah-olah kayak ini kenapa ya, ini kenapa? Nah, dari ketakutan ini, dari rasa panik atau bisa dikatakan panic attack ataupun serangan panik, nah ini bisa menimbulkan tremor juga. Tapi semuanya teman-teman, saya jelaskan, ini tidak jadi masalah. Kalian cukup minum teh manis hangat, kalau tidak kalian sarapan dikit-dikit istilahnya, walaupun ya dikatakan nggak masalah, penting ada isi. Tuh, nggak jadi masalah. Yang bikin tremor itu sebetulnya daripada pola pikir negatif kita, yang ketakutan, kekhawatiran, cemas yang berlebih, dan was-was yang berlebih. Ini teman-teman yang membuat kalian itu menjadikan tremor. Makanya kalian tuh harus wajib dan perlu untuk memahami tentang apa namanya anxiety psikosomatis ataupun psikosomatik ataupun kecemasan yang berlebih jikalau kalian menghadapi ataupun mengalami yang namanya tremor. Terus gemetaran, gemetaran ya, keringat dingin. Nah, keringat dingin juga faktornya halnya nggak jauh beda teman-teman. Bisa dari was-was cemas yang berlebih, ketakutan, kekhawatiran, dan belum sarapan. Itu bisa mengeluarkan, tapi kebanyakannya untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, keringat dinginnya itu yang nggak jelas karena lagi ketakutan. Tiba-tiba nih kadang-kadang cuaca lagi panas, cuaca lagi panas. Tapi karena kita lagi punya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang sangat berlebih itu, terkadang teman-teman akan bisa menimbulkan yang namanya keringat dingin. Jangankan keringat dingin, kadang-kadang cuaca lagi panas ini, kaki sama tangan itu suka dingin. Kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi tentang sensasi pikiran negatif. Waduh, ini kenapa ya? Gue kumat nggak ya? Saya ini gimana? Ada apa nggak ya? Saya pingsan nggak ya? Aduh, saya lagi tempat keramaian nih, saya takut gini, lagi bertamu dan sebagainya. Waduh, timbul tuh. Itu pasti akan menimbulkan keringat dingin, akan menimbulkan kaki dan tangan juga, telapaknya akan dingin, keringatnya dingin, sama. Dan bisa tremor juga, kadang-kadang keringatnya nggak jelas juga. Nah itu teman-teman, jadi perlu kalian ketahui bahwa itu semuanya tidak apa-apa, dan itu semuanya kuncinya itu ada di pola pikir kalian, gitu. Terus yang ketiga, sering kedutan. Nah, perlu ketahui teman-teman, kalau yang sering kedutan, ya kalian nggak perlu takut. Kadang-kadang orang yang namanya anxiety itu sensitif banget pikirannya. Kedutan aja, karena kedutannya nggak berhenti-berhenti. Ya kedutan yang wajar kan cuman beberapa 2 menit kayak gitu kan, 1 menit kayak, itu wajar. Tapi kedutannya orang anxiety, psikosomatik ataupun disorder, kedutannya beda.
berpindah-pindah. Ada kadang-kadang kedutan di leher, kedutan di kepala, di pipi, di sebagian rahang kedutan, di belakang telinga kedutan, di leher, di dada, di badan, di perut, di kaki, di tangan, kedutan. Kadang-kadang suka kedutan. Kalau dulu saya bilang begitu, udah gue keplakin itu. Gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, itu kedutan itu dipikirin. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Jangan-jangan begini. Aduh, ini kenapa lagi? Kenapa dan jangan-jangannya ini membuat kamu stres. Semakin kamu stres, teman-teman, itu semakin memancing hormon kortisol berantakan. Akhirnya apa? Sedangkan hormon kortisol itu adalah sifatnya asam. Otomatis ke lambung, ngaruh. Ada hubungannya? Jelas ada hubungannya. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa berpikir positif, teman-teman? Logikanya rasional saja, teman-teman. Kedutan itu ya, kedutan itu adalah terjadinya otot penegang. Jadi wajar ada sebagian otot kita yang tegang. Mungkin dari kita kurang olahraga. Mungkin bisa terjadi kita kecapean. Capek itu ada dua hal, capek fisik dan capek untuk berpikir. Itu akan menimbulkan dan sangat identik dengan yang namanya kedutan. Dan itu sesuatu yang wajar, nggak apa-apa. Tapi ya kadang-kadang bingung, teman-teman. Dulu ya, yang saya dulu itu yang terkena anxiety disorder, jangankan kedutan, teman-teman ya, bentol kena nyamuk aja itu saya mikirnya udah macam-macam. Leher dipegang aja kayak sebetulnya kayak gede sebelah nih, leher ada apa nih, langsung dipikirin, kok ini ada, kok ini gemuk sebelah, ada apa, wah semua dipikirin. Semua dipikirin, teman-teman. Di leher dipegang, ini kok gemuk satu, kan ada apa, jangan-jangan. Selalu dikait-kaitkan tentang hal-hal yang dikatakan yang dampaknya pikiran buruk, solusi terhadap takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, dan ujung-ujungnya belum siap ataupun takut mati. Itulah orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk itu, teman-teman, buat kalian, jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif. Tenang aja, orang psikosomatik itu gangguan mental. Jadi perbaikilah pola pikir kita yang baik, dicerna dengan baik, dicerna dengan dikatakan disimak, dicerna. Oh iya, kita berpikirnya rasional saja. Itu, teman-teman. Jadi kalian tuh yang perlu diketahui hal-hal yang mana pikiran negatif, pikiran positifnya seperti apa, pikiran negatif seperti apa. Kamu harus bisa mengalihkan. Itu, teman-temannya. Terus juga yang keempat itu sesak napas, teman-teman. Sesak napas itu horor banget bagi para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Yang namanya sesak napas itu paling berat. Karena kalau sudah datangnya sesak napas itu langsung blackout. Kita nggak bisa berpikir. Paling ada juga, aduh, jangan-jangan, wah, gua kenapa? Aduh, jangan-jangan gua mau berakhir nih. Jangan-jangan gua masuk rumah sakit lagi nih, gini. Selalu berpikir hal-hal seperti itu. Sebetulnya gini, teman-teman ya. Bagi para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, sebetulnya yang kalian alami itu bukan sesak, teman-teman. Bukan sesak. Tapi berat. Napas tuh kayak berat, kayak nggak enak. Dan itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dari panik, takut, khawatir, yang membuat hormon kortisol tinggi, yang membuat hormon kortisol tidak stabil, ya. Dan teman-teman, hormon kortisol itu kan sifatnya asam, otomatis dia begah, kembung. Nah, itu dari gas. Kenapa? Dan itu tidak berbahaya. Kalian cukup netralkan, minum air hangat, terus berikan afirmasi, ya. Berikan afirmasi, kalian keluar, jangan diam di tempat itu. Kalian keluar rumah kamu dibawa jalan-jalan, kayak dibawa gimana, kayak biar kamu tidak sesak. Karena sesaknya itu semakin kamu takut, khawatir, cemas, itu sesaknya semakin bukan sesak sebetulnya. Kalau orang yang sesak, otomatis yang dibutuhkan adalah oksigen. Buktinya, sesesak-sesaknya kalian, ya, walaupun seberat-beratnya kalian mengambil napas, kamu pergi ke IGD. Ya, banyaklah teman-teman yang udah pergi ke IGD, paniknya dia ke rumah sakit. Dikasih oksigen enggak juga. Diperiksa lagi, dicek lagi semuanya, di lab sudah, di ronsen sudah, ya, di EKG sudah. Normal. Nyatanya kalian hanya asam lambung lagi.
Wajar teman-teman, anak kecil aja dia bisa muntah alias olap itu karena dia punya asam lambung. Tuh lihat orang hamil, rata-rata asam lambungnya dia tinggi. Kenapa? Karena apalagi hamil muda sering muntah, itu wajar gitu, nggak apa-apa, dan itu sesuatu yang wajar. Kenapa mereka nggak biasa-biasa aja, nggak seperti kita teman-teman? Mereka itu yang nggak punya anxiety disorder, sedangkan kita kan terkena gangguan mental. Jadi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih itu yang bisa menimbulkan pemicunya dari semua berbagai macam sensasi yang terkenalnya 1001 sensasi teman-teman. Makanya kalian nggak perlu takut, kalian hanya perlu berikan afirmasi yang positif. Kalau saya, pengalaman saya dulu teman-teman, ketika saya napasnya sesak, itu saya mengambil napas 3 detik, saya tarik napas, tahan sampai 7 detik, lepaskan, saya pelan-pelan napas itu sampai 8 detik. Itu saya pelan-pelan lepaskan, terus saya berikan afirmasi, minum air hangat terus seperti itu sampai benar-benar keadaan rileks. Sampai keadaan rileks, saya tetap melanjutkan beraktivitas, teman-teman. Dan saya mencoba berusaha untuk melawan pola pikiran negatif, walaupun tidak gampang untuk melawan pikiran negatif. Tapi kita bisa dialihkan caranya untuk beraktivitas teman-teman. Itu bisa mengalihkan pikiran yang negatif kepada yang positif gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi. Terus yang kelimanya teman-teman, itu selalu berkaitan dengan mimpi buruk. Nah ini banyak teman-teman yang seperti itu. Kang, ini orang-orang terkena anxiety disorder itu selalu, aduh Kang, kalau ketika kita malamnya mimpi buruk. Mimpi buruknya apa? Sebetulnya bukan mimpi buruk sih teman-teman. Cuman bagi orang-orang yang terkena anxiety disorder, mimpi yang seperti itu waduh, jadi tambah pikirannya tambah kacau. Contohnya apa mimpi buruk itu? Rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu, mereka itu rata-rata mimpi buruknya apa? Kita bermimpi ketemu mimpinya itu bersama orang yang sudah meninggal. Rata-rata kita hampir setiap hari mimpi lagi ketemu sama orang meninggal, mimpi lagi sama kakek, sama nenek, sama saudara, pokoknya saudara atau teman bersama orang-orang yang sudah meninggal. Itu bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, itu buat para penderita itu sesuatu yang dikatakan horor, eksperimen, dikatakan kayak waduh gue ini malah petaka nih, waduh ini bencana nih, gara-gara gue mimpi sama orang yang sudah M. Terus juga sering mimpi giginya patah ataupun apa. Karena kita itu, kenapa itu sebetulnya bukan mimpi buruk teman-teman, itu hanya halusinasi karena tidurnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu teman-teman, ya tidurnya mereka itu bukan tidur. Sebelum tidur, kesalahannya orang-orang terkena anxiety disorder itu, dia kan lagi ketakutan nih, takut mati, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, gundah gulana, seolah-olah tidak semangat, dia pikirannya runyem, yang dihantui dengan rasa takut. Akhirnya apa teman-teman? Ketika kita tidur gitu ya, itu tanpa disadari sebelum kita tidur kita sudah memberikan afirmasi yang negatif kepada diri kita. Ketika tidur, kalau kata orang Jawa itu kebawa-bawa ya. Kalau kata orang saya itu bilang, wah kabawakeun. Nah, kebawa-bawa mimpi itu sebetulnya pikiran, halusinasi yang menginstal ke pikiran kita sehingga kita tidurnya rekaman itu terjadi. Nah, kalau kalian setiap hari takut mati, takut penyakit berat, mimpinya pasti nggak jauh beda. Begitu. Jadi jangan terkontaminasi oleh pikiran negatif yang jatuhnya ke mimpi. Jadi jangan dikait-kaitkan lah teman-teman. Kalau kalian pengen sembuh daripada zona anxiety disorder itu jangan dikait-kaitkan. Dan ini pengalaman dulu yang saya rasakan teman-teman. Saya ingin berbagi dan mengedukasi, memberikan motivasi bahwa semuanya tidak apa-apa agar kalian bisa tersugesti. Dan ini benar teman-teman, ini tidak jadi masalah. Jadi buat kalian tuh sebetulnya sangat aman sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, cemas yang berlebih itu simpan teman-teman. Pikiran negatifnya simpan. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, cemas yang berlebih tentang masalah mimpi buruk lah teman-teman ya gitu ya. Terus juga teman-teman, selain mimpi buruk, yang takut yang berlebih ya, yang keenamnya itu takut yang berlebih. Kenapa bisa takut berlebih? Rata-rata orang-orang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, mereka punya rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa-apa ini selalu menjadi ancaman. Contoh ya,
orang-orang terkena anxiety, mentang-mentang kita belum makan, ya, mentang-mentang biasa di apa namanya diatur tiap 2 jam makan, tiap 4 jam makan atau 3 jam makan, terus lewat jamnya seolah-olah menjadi ancaman. Udah gue takut, ancaman terus. Takutnya kenapa? Dia takut kumat, ya, takut sakit lagi. Kalau udah sakit nanti, aduh lama lagi sembuhnya, aduh sebagainya. Aduh kita udah program sekian minggu, sekian bulan, gara-gara 1 kali kita nggak makan. Nggak begitu konsepnya, teman-teman. Walaupun kita belum bisa tidur sore, walaupun kita telat makan, jangan menjadi suatu ancaman. Kita di keramaian, jangan menjadi suatu ancaman. Dan ini semua tidak berbahaya. Walaupun kita telat makan, teman-teman, 2 hari 2 malam juga kamu gak makan, gak bakal mati kok. Gak bakal mati. Jangan, waduh nanti penyakit berat nanti ini, wah, aduh, udah stop untuk berpikir itu, stop. Abaikan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut khawatir cemas kamu yang berlebih. Kamu gini teman-teman, menurut dokter, manusia itu telat makan nggak jadi masalah, kurang makan nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kurang air, jelas tuh. Iya teman-teman, karena di 99% di dalam kandungan kita tuh semuanya air, gitu. Makanya orang juga, ya kita juga dulu telat makan lah. Orang-orang yang puasa bagaimana? Kok dengan berpuasa lambung kok semakin netral? Aneh nggak tuh? Aneh. Gitu. Kok kalian sesuatu yang telat makan, nggak makan, kayak ketakutan lambungnya? Enggak gitu. Itu tidak berbahaya, kawan. Kalian nggak perlu takut khawatir cemas yang berlebih itu. Abaikan pola pikiran negatifnya. Kurangi rasa takut khawatir cemas kamu yang berlebih itu. Kenapa? Agar kamu semakin baik. Ya, semakin fresh lagi, tambah bangkit lagi, itu teman-teman ya. Terus juga yang ketujuhnya itu apa-apa dipikirkan,